Shalom Aleihim dan selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah tengah minggu atau ibadah rumah tangga saat ini yang seharusnya berada di rumah keluarga Bapak Ibu Cenda Purba, tetapi karena masa pandemi, maka kita lakukan melalui online. Untuk itu, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Tuan dan Nyonya rumah keluarga Bapak Ibu Cenda Purba. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk ibadah rumah tangga pada hari ini. Ibadah rumah tangga pada hari ini kami keluarga sangat mengucap syukur karena anak kami yang kedua, Senada Eleanor Zion, telah berumur 1 tahun, di mana saat pandemi dia lahir dan lockdown sampai saat ini, jadi belum diketahui oleh banyak orang tentang anak kedua kami ini. Biarlah kiranya sukacita dalam keluarga kami selalu ada di dalam berjemaat di POK Immanuel Kopassus. Sangat berterima kasih kepada Pak Pendeta, kepada Penatua, kepada jemaat semua, kepada komisi-komisi yang selalu giat dalam melayani Tuhan. Terima kasih banyak atas kebaikannya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. 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 Terima kasih Pak Pendeta, Penatua, dan jemaat POK Immanuel Kopassus atas pelayanan kebaktian rumah tangga pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Tema ibadah tengah minggu atau ibadah rumah tangga pada hari ini adalah dilatih Tuhan. Tema ini merupakan bagian dari rangkaian masa Prapaskah yang mengajak kita untuk menghayati tentang penderitaan. Marilah kita siapkan diri, hati, dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Dan kita akan belajar bersama-sama bagaimanakah kita dilatih oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dengan mempersiapkan diri kita dan mengerahkan hati kita untuk bersama-sama menaikkan pujian sebagai pembuka ibadah yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama dan ketiga, Tuhan Allah hadir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syukur kita agar ibadah ini dapat berjalan oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga,
Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan keluarga Bapak dan Ibu Jenda Purba, juga akan seluruh jemaat POG Immanuel Kopassus yang berada di rumah masing-masing, kami naikkan syukur kami naikkan terima kasih kami ya Tuhan, oleh karena penyertaan, perlindungan, dan tuntunan Tuhan di sepanjang kehidupan kami pada hari ini. Kami boleh lalui dari pagi, siang hingga malam hari ini, semua oleh karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dan pada saat malam hari ini Bapa, kami rindu untuk menaikkan pujian syukur kami kepadamu, berupa ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Tuhan, tolong dan urapi kami sekalian, agar kami semakin mengerti akan kehendak-Mu, melalui firman yang akan kami dengar bersama. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan pengasihan dan penyertaan Tuhan saja. Untuk itu kami mohon penyertaan dan kasih-Mu bagi Bapak Pendeta Ridwan, yang akan menyampaikan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus Bapa, yang senantiasa menolong, menyertai, dan mengurapinya. Ampuni salah dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami boleh senantiasa layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk memahami tema dilatih Tuhan, baiklah kita mendengarkan ilustrasi sebagai berikut. Walter Mischel adalah seorang pakar psikologi yang melakukan riset tentang menahan diri yang dikaitkan dengan kecerdasan, mentalitas, pola relasi, dan emosi anak. Ia melakukan penelitian terhadap 653 anak yang berumur 4 sampai dengan 5 tahun. Setiap anak diberi 2 pilihan, yaitu boleh langsung memakan marshmallow, yaitu manisan kenyal yang memiliki tekstur seperti busa, yang tersedia di hadapannya. Atau menunggu 15 menit jika ingin mendapat tambahan marshmallow lagi. Kesimpulan penelitian itu menunjukkan beberapa hal, yakni yang pertama, mereka memiliki keunggulan dalam hal konsentrasi dan logika. Kedua, dalam hal persahabatan, mereka mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dan yang ketiga, mereka bisa bertahan di bawah tekanan, serta bersabar demi mendapatkan kebaikan lebih banyak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ridwan dengan menaikkan pujian dari NKB 119 bait 2, nyanyikan lagi bagiku.
Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur ya Allah, di waktu saat ini kami Tuhan ajak bersama untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami siap saat ini, Tuhan tolong kami agar apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, memberi kami kekuatan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu Roh Kudus. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan belajar dari satu tema, dilatih Tuhan. Adapun yang menjadi bacaan kita diambil dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ke-15. Saya akan membacakan bagi ibu dan bapak saudara sekalian. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah, dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan kasihi, setiap olahragawan yang ingin berhasil di dalam pertandingan tertentu, apakah seorang pelari, apakah seorang perenang, atau apakah seorang pemain bola, diperlukan latihan. Dan latihan yang mereka lakukan tentu bukan latihan yang sembarangan, tetapi latihan yang rutin, teratur, terarah, dan kemudian memiliki kurikulum yang jelas. Apa metodenya, bagaimana yang akan dilakukan, berapa lama durasinya, gerakan-gerakan apa yang harus dikerjakan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian diukur dengan berbagai macam ujian-ujian, tes-tes atas apa yang sudah dilatihkan. Sehingga dilihatlah, adakah progres, kemajuan dari sebuah latihan tersebut. Nah, jika pada saat ini tema kita bicara tentang dilatih Tuhan, kita sedang diajak melalui bacaan ini, bahwa kita hidup ini juga harus melewati proses demi proses, jatuh dan bangun. Dan bahkan juga kita mengalami naik dan turun dalam keimanan kita. Mengapa seperti itu? Mari kita melihat dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Artinya apa? Allah sudah memberikan kasih karunia bagi kita. Allah sudah memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Dan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus cuma-cuma, gratis. Tetapi bukan gratisan, bukan murahan. Nah, oleh sebab itu, sebagai seorang anak yang sudah mengalami pengampunan, sebagai seorang Kristen yang sudah mengalami pertobatan, mengalami keselamatan di dalam kasih karunia Allah, pemberian Allah, maka ada respon yang harus kita lakukan, ada sikap yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan beriman kita. Bukan hanya asal mengucapkan syahadat kita,
Bukan hanya asal sudah dibaptis, bukan hanya asal sudah naik CD, maka kita sudah merasa beres. Belum. Proses latihan, proses ujian demi ujian menunjukkan keimanan kita sebagai orang yang sudah mengalami keselamatan Allah. Lalu mari kita melihat ayat yang ke-12 dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita sudah diselamatkan, yes. Tetapi proses untuk itu harus ada beberapa hal yang harus kita kikis dalam kehidupan kita. Orang yang sudah menerima keselamatan Tuhan harus mulai mengalami proses pemangkasan dalam hidupnya. Apa saja? Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kalau dulu kita temperamental, kalau dulu kita main tampar, main maki, main caci, kalau dulu kita berkata kotor dan kasar, kalau dulu sebelum menerima keselamatan, kita menggosipkan, membicarakan orang lain, kita memiliki roh kebencian, dendam, kita main dukun, main orang-orang pintar, dan lain sebagainya demi posisi dan jabatan yang akan kita raih. Nah, ketika kita menerima keselamatan Tuhan, kita tidak lagi menduakan Tuhan. Ada satu sikap yang harus berubah di dalam diri kita. Dan Tuhan mendidik kita untuk mengalami proses perubahan itu. Meninggalkan dan menanggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Bukan berarti kita lantas kemudian tidak lagi menikmati hal-hal duniawi, saudara. Tidak mungkin. Kita masih ada di dunia. Dan tentu kita akan menikmati berbagai hal yang dunia tawarkan. Tetapi dengan roh kebijakan, roh kemampuan menilai mana yang baik dan mana yang tidak yang harus kita lakukan. Misalkan, apakah ketika kita sudah menjadi orang Kristen, menerima keselamatan dari Tuhan, maka kita otomatis tidak lagi nonton televisi? Banyak orang seperti itu yang mengatakan TV itu sumber dosa. Internet itu sumber dosa. Jadi tidak perlu melihat dan mempergunakannya. Padahal dari internet, dari televisi, banyak hal-hal positif yang dapat kita pelajari. Tentu seperti pisau bermata dua. Mau dibawa kemana pisau itu? Siapa yang memegang pisau itu? Itulah yang akan menentukan pisau itu berguna untuk hal baik atau hal jahat. Itu bagian yang kita pelajari dalam ayat 12. Yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana. Ternyata keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita menolong kita untuk bisa menikmati hidup dengan bijaksana. Melihat mana yang baik yang harus kita lakukan. Mana hal yang harus kita tinggalkan dalam hidup ini. Dan dikatakan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Adil dan beribadah menunjukkan sebuah sikap hidup yang selaras. Apa yang kita nikmati dalam ibadat kita, perenungan, pembacaan firman Tuhan, akan menolong kita untuk hidup bijaksana, untuk hidup adil pada sesama kita. Sehingga jangan hanya mendengarkan sesuatu, tapi tanpa melakukannya. Apalah arti ibadahmu jika engkau tidak menjadi berkat bagi sesama. Lalu bagian yang berikutnya kita pelajari. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat 13 menekankan hal yang paling luar biasa, saudara. Proses didikan Allah. Setelah kita mengalami dan mengaku keselamatan itu, ayat 13 mengatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Bahwa proses ini adalah sebuah proses yang menuju pada bahagia. Pembentukan Tuhan menuju pada kebahagiaan. Sakit, yes. Jika kita saat ini sedang dalam merayakan masa Prapaskah, kita sedang diajak untuk melakukan aksi puasa Paskah. Apa kesenangan-kesenangan yang selama ini kita lakukan yang kemudian kita harus tinggalkan karena ternyata kesenangan itu tidak berbuahkan kebaikan dalam hidup kita? Tentu sakit, tentu susah. Tetapi itulah proses
untuk memberi kita pengharapan pada kebahagiaan. Apa hal yang saat ini yang sedang kita gumuli dalam hidup kita, yang saat ini begitu getol sekali kita cari? Jika engkau seorang perokok, tentu sulit rasanya. Tapi Tuhan mengatakan, Ia mendidik kita untuk tidak tergantung pada rokok tersebut. Jika engkau peminum atau minum minuman keras, Tuhan mendidik kita untuk dalam sebuah pengharapan kebahagiaan. Jika engkau selama ini menjadi seorang yang senang sekali dan getol sekali main judi, Tuhan mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan itu. Untuk apa? Memberikan pengharapan dalam kebahagiaan pada masa datang. Apalagi? Banyak, silakan inventaris apa hal-hal dunia yang mengikat hidup saudara selama ini, yang saudara ingin tinggalkan. Kenapa? Karena ayatnya yang ke-13 mengatakan, dengan menanti penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Jadi proses-proses yang kita alami, pengikisan yang kita alami, latihan-latihan hidup yang kita alami, untuk membawa kita pada pengharapan yang penuh bahagia. Ya, tidak mudah. Tapi mari kita belajar. Karena di balik segala satunya, Tuhan menjanjikan istimewa bagi saudara dan saya. Ayat 14 mengatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tuhan mengajak saudara dan saya, umat kepunyaannya, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Rajin berbuat baik itu bicara tentang apa? Bukan untuk diri sendiri. Dirasakan oleh orang lain. Dinikmati oleh orang lain. Buah dari kehidupan kita yang taat, yang siap diuji, yang siap dibentuk, siap dilatih. Untuk kemudian hidup saudara dan saya menjadi hidup yang rajin berbuat baik. Menjadi berkat, menjadi kesukaan bagi banyak orang. Dan ayat 15 mengatakan demikian. Beritakanlah semua itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Terakhir Tuhan mengajak saudara dan saya. Jika kita sudah mengalami pembentukan Tuhan. Dilatih oleh Tuhan. Meninggalkan dan menanggalkan kefasikan dunia kita. Meninggalkan dan menanggalkan dosa dan pelanggaran kita. Sebagai orang yang sudah mengalami anugerah keselamatan Tuhan. Hidupmu menjadi hidup yang berbuat baik. Menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 15 mengatakan, beritakanlah. Beritakanlah semua itu kepada orang. Sampaikan semua itu kepada orang. Dengan segala kewibawaanmu. Jangan takut. Jangan merasa engkau rendah. Karena hidup ini adalah hidup yang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam sebuah kisah menarik, saudaraku, untuk menutup khotbah saya pada saat ini, ada seorang bapak yang kemudian dari dalam gereja duduk dan tiba-tiba ketika pendeta berkata, siapa di antara saudara-saudara yang mau memberikan kesaksian pada ibadah hari ini? Lalu kemudian seorang bapak yang didampingi oleh seorang putri kecilnya maju ke depan. Dan sang bapak itu kemudian bercerita tentang siapa dirinya. Siapa hidupnya masa lalu. Ketika ia memberi kesaksian, seseorang yang duduk tidak jauh dari anak yang ayahnya ada di depan tadi. Mendengar khotbah atau mendengar kesaksian dari sang bapak tadi, bergumam kepada temannya sebelah. Orang yang di atas itu sedang bermimpi. Dia sedang mengarang sebuah cerita tentang sebuah pertobatan. Tapi kemudian sang anak kecil itu berkata kepada si bapak yang merespon ayahnya yang di depan sana. Dia bilang begini, Om, kalau Om merasa bahwa papa saya di atas sana sedang bermimpi, saya cuma minta jangan bangunkan papa saya. Biarkan dia terus bermimpi seperti itu. Karena apa yang dia katakan adalah apa yang sekarang terjadi dalam kehidupan.
Dia dulu pemabuk. Dia dulu sering menyiksa mama saya. Dia dulu orang yang tidak pernah bertanggung jawab pada kehidupan keluarga. Tapi sekarang ia sudah berubah menjadi papa yang baik, suami yang mencintai istrinya, dan bertanggung jawab pada kami keluarga. Kalau Om masih menganggap papa saya bermimpi, tidak apa-apa. Tapi saya mau katakan, biarkan dia terus bermimpi untuk menjadi orang baik. Mendengar kata-kata sang anak kecil itu, lelaki yang sebelahnya pun terdiam. Karena ternyata apa yang dikatakan oleh lelaki yang berada di depan mimbar itu dirasakan oleh anak kecil itu. Memang mimpi rasanya sebuah perubahan yang terjadi dari hidup masa lalu dalam kehidupan yang baru sekarang ini. Tetapi sang anak berkata, biarkan papaku terus bermimpi dengan hidupnya yang sekarang. Karena ia sudah meninggalkan yang lama dan menjadi hidup yang baru saat ini. Saudara-saudara, jika Tuhan mengajak saudara dan saya hari ini, membentuk saudara dan saya hari ini, melatih saudara dan saya hari ini, mungkin sakit, mungkin tidak menyenangkan. Tapi Tuhan ingin agar hidup saudara dan saya menjadi hidup yang jadi berkat bagi orang lain. Menjadi hidup yang menunjukkan kasih karunia Allah itu tidak sia-sia bagi hidup saudara dan hidup saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan pada kami bahwa kami punya Tuhan yang melatih hidup kami agar kami bisa dapat menghargai kasih karunia-Mu, pengorbanan-Mu ya Yesus Kristus. Melatih hidup kami meninggalkan kefasikan dunia, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, dan mengikut Tuhan di dalam segala kehidupan, kadang naik dan kadang turun. Terima kasih untuk firman-Mu, dan mampukan kami saat ini, jika kami sudah menghadapi berbagai macam pencobaan, menghadapi berbagai macam penderitaan, berbagai macam masalah hidup kami. Kami percaya Tuhan sedang melatih kami untuk menjadi kuat, menjadi mampu melewati setiap persoalan dengan berbuat kebaikan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk sabda-Mu pada malam hari ini. Amin.
Saudara-saudara, sehubungan dengan situasi saat ini yang tidak memungkinkan persembahan diedarkan, kami memberi kesempatan bagi saudara-saudara yang hendak memberi persembahan dengan mengirim atau mentransfer ke nomor rekening ataupun men-scan barcode yang ada di layar multimedia. Jemaat juga dapat mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja 08.30 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat. Majelis Jemaat Pok Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit corona, di mana dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke lembaga-lembaga resmi atau ke rumah-rumah sakit untuk membeli APD dan kebutuhan medis lainnya, dan atau kepada mereka yang sedang membutuhkan untuk mendukung hidup sehari-hari. Dimohon untuk menginformasikan pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat, yaitu kepada Penatua Risma P. Nababan, pada nomor HP 0811 983 626. Sebelum kita menyampaikan persembahan syukur kita, marilah kita baca bersama-sama nas persembahan yang terambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berikan persembahan kita dengan diiringi nyanyian dari Gita Bakti 80 pada baitnya yang pertama dan yang kedua. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan suka
sukacita padanya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, mari kita berdoa untuk beberapa pokok syafaat kita. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur jika pada saat ini kami Tuhan ajak bersama untuk memberkati kehidupan kami melalui persembahan. Memberkati gereja kami melalui persembahan. Memberkati orang-orang di sekitar kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan berkati apa yang sudah kami lakukan dalam persembahan kami ini. Tak banyak tentu, tetapi kami percaya jika kami memberikan dengan hati yang tulus, Tuhan memberkati agar menjadi bagian yang akan dikelola dengan baik oleh majelis jemaat untuk pelayanan, memberkati kami sebagai jemaat, memberkati orang-orang di sekitar kami melalui program-program diakonia, memberkati pembangunan kehidupan jemaat kami melalui berbagai macam hal yang dapat dilakukan. Tuhan memberi hikmat bagi kami, jika masih ada yang kami simpan dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh mempergunakannya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan dengan bertanggung jawab. Demikian juga bagi majelis jemaat, agar mempergunakan juga dengan baik, tepat sasaran dan tepat guna. Hari ini kami hendak berdoa untuk saudara kami, keluarga Bapak Ibu Penatua Jenda Purba. Kami bersyukur jika pada saat ini kami bersama dengan keluarga ini. Dan keluarga ini menerima kehadiran kami yang seharusnya kami bersama dalam rumah beliau. Tapi karena situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, kami melakukan ibadah melalui rekaman. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga Bapak Penatua Jenda Purba sebagai keluarga, dan sebagai kepala keluarga maksud kami, di dalam tugas dan pekerjaan. Demikian juga dalam membagi waktu dalam pelayanan sebagai anggota majelis di Gereja Pauk Immanuel Kopassus. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Berkati dan sertai senantiasa agar ia terus boleh menjadi kesaksian yang hidup di dalam pelayanan di gereja, umat Tuhan maupun juga di dalam tempat kerja dan karya serta terlebih keluarganya. Kami doakan juga untuk Ibu Fresh Helena Sinambela. Kami doakan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendamping suami dan keluarga, dan termasuk juga di dalam pelayanannya di gereja Tuhan, Pauk Immanuel Kopassus Cijantung. Doa kami Tuhan berkati sebagai penolong, agar ia terus boleh mendampingi suami, juga menjadi ibu bagi anak-anak yang merawat membesarkan anak-anak dengan penuh cinta kasih. Berkati dalam pekerjaannya yang juga tidak mudah. Tuhan mengasihi dan memberkati senantiasa, terlebih dalam situasi saat ini. Tuhan memberkati agar mereka terhindar dari sakit penyakit dan berikan kesehatan dan sukacita senantiasa. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan anak-anak mereka. Kami berdoa untuk anak kami Alvaro Purba. Kami berdoa Tuhan memberkatinya, memberikan kesehatan dan senantiasa untuk takut akan Tuhan dan menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang memberikan kesaksian tentang kehidupan cinta Tuhan dalam keluarga dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa untuk anak kami Senada Elianor Zoni yang berulang tahun pada tanggal 7 Maret. Kami berdoa Tuhan memberkatinya dan memberikan pertumbuhan secara baik, fisik maupun spiritualnya, agar ia boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang berguna untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, terlebih bagi orang tua. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, keluarga Bapak Jenda Purba. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Milton Purba agar diberikan momongan. Keluarga Bapak Hombar Sinambela selalu sehat dan diberkati untuk seluruh keturunannya. Demikian juga untuk Bapak Martin Purba dan Ibu Sustiari di kampung halaman. Tuhan berkati di dalam segala kegiatan kehidupan mereka. Peliharalah orang tua kami ini agar senantiasa hidup di dalam cinta Tuhan dan sehat senantiasa, semangat dan menjadi berkat. Doa kami untuk setiap kami masing-masing saat ini, keluarga demi keluarga. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga dari jemaat Tuhan Pauk Immanuel Kopassus Cijantung ini. Dalam setiap permasalahan, biarlah kami boleh bertobat
bertahan teguh dan kuat, menghargai keselamatan yang dari Tuhan, sebagai bentuk cara Tuhan memelihara hidup kami, melatih kami, mendidik kami untuk menjadi hidup, memberi berkat bagi sesama. Kami doakan juga kesatuan Kopassus, Danjen, Wadanjen, staf, dan seluruh prajurit PNS. Tuhan berkati senantiasa di dalam pengabdiannya pada bangsa dan negara. Doa kami juga untuk Majelis Jemaat Pok Immanuel Kopassus, pendeta, dan para penatua, para penggiat, pelayan-pelayan Tuhan di Pok Immanuel Kopassus. Tuhan memberkati dan memelihara senantiasa. Doa kami untuk bangsa Indonesia, negara kami Indonesia, yang saat ini sedang berbagai macam pergumulan dihadapi. COVID-19, vaksinasi yang masih terus dilakukan, bencana alam, dan banyak hal lain yang terjadi di negara kami. Tuhan tolonglah pemimpin-pemimpin kami agar bertindak arif dan bijaksana untuk menanggulangi segala peristiwa yang ada dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah doa kami dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu ya Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
Saudara-saudara, ibadah kita sesaat lagi akan segera usai. Dan hari ini kita belajar untuk mau dilatih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan mengeluh atas hidup kita. Jika Tuhan membentuk kita melalui berbagai macam pergumulan dan persoalan hidup, lihatlah itu sebagai cara Tuhan sedang melatih saudara-saudara. Agar sungguh iman percaya kita tak bimbang maksud saya, tak bergerak ke kanan ke kiri, tapi terus terfokus pada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan yang menolong saudara dan memberkati saudara melewati masa-masa perjalanan hidup ke depan. Aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin.